hari ini? Ya, oke, tadi Mas Agus sudah memberikan pengantar di awal ya. Sudah fokus semua Bu? Sudah siap semua belajar hari ini? Sudah? Katanya sudah fokus, tapi cek dulu ya. Sudah siap belajar? Boleh angkat tangannya teman-teman semuanya, diangkat. Kurang tinggi, coba lebih tinggi lagi. Gerakan seperti ini. Kalau sudah siap, silakan pelan-pelan tempelkan ke dagu ya. Iya. Dagunya mana Bu? Tes yang kedua itu apa? Ketika saya bilang tepuk satu, Bapak Ibu tepuk satu kali semuanya ya. Tapi kalau nggak ada tepuknya, Ibu, Bapak silakan ucapkan angka yang sesuai dengan yang saya sebutkan. Kalau saya bilang satu, Ibu bilang satu lagi. Kata kuncinya adalah tepuk. Kita cek lagi seberapa semangat dan seberapa antusias Ibu Bapak untuk belajar ya. Kita latihan dulu ya, tepuk satu. Yang kompak nggak boleh yang ketinggalan. Tepuk dua. Tepuk satu. Masih ada yang tepuk. Tepuk tiga. Satu. Oke, tepuk tangan buat Chris Maria ya. Ya, saya masih kenal benar. Ada Ustazah Nuni, ada Ustazah Eni, Bu Evi, dan Ustazah Arum, dan juga ada Ustaz Araf. Tadi Pak Daimu juga bersama di sini, dan ternyata seperti kembali ke rumah asal, di mana tempat saya ditumbuhkan, teman-teman. Dan di awal begitu saya sampai di sini, ada satu pernyataan atau bahkan statement yang disampaikan kepada teman kuliah, Pak Sobin, itabah lemu ya, gitu ya. Padahal kalau mau digali lebih dalam, ya, jadi saya melahirkan sebuah buku juga, pengalaman saya ngajar di Luqman Al-Hakim. Jadi buku pertama ketika saya menjadi guru adalah Bright Teacher, bagaimana menjadi guru karena penuh kesan. Itu adalah pengalaman saya ngajar, jadi gak cukup hanya dengan ngajar. Makanya yang pertama kita pengen teman-teman, saya pengennya, boleh gak kalau saya sapa dengan teman-teman? Boleh ya, biar kita seumuran ya. Iya, seumuran ya. Pak pilih teman saya juga kan? Iya. Jadi goal kita cuma dua. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun keselarasan antara guru dengan murid. Bukan, antara guru dan orang tua, antara sekolah dengan pihak rumah. Yang kedua adalah yang kita memiliki kesamaan cara pandang. Jangan sampai kita berada di sebuah ruang yang sama, di rumah yang sama, tapi memiliki tujuan yang berbeda. Ya, jadi kita pengen memiliki kesamaan cara pandang antara guru dan orang tua dalam apa? Dalam menumbuhkan potensinya. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau bicara potensi, apa yang pertama kali terlintas dalam benak teman-teman semua? Potensi juga ya. Kalau ada anak yang kemudian kemampuan bicara, nulis itu potensi juga. Oke, apakah itu potensi yang dimaksud? Nanti kita akan lihat apakah betul itu. Oke teman-teman semua ya, tujuannya tadi. Next. Saya yakin Bapak Ibu ketika memutuskan menyekolahkan anaknya di sini dan nanti yang bagi kelas 6 yang akan menentukan melanjutkan di sekolah mana, mestinya sudah bisa menjawab pertanyaan ini. Apa kriteria Bapak Ibu untuk mencari sekolah? Apakah yang gedungnya bagus, yang gedungnya megah, muridnya banyak, atau mungkin programnya juga unggul, atau punya visi misi yang kemudian Bapak Ibu sudah tentukan itu semua? Orang tua sebagai guru, sebagai parent adalah kita baca dulu anaknya, baru kita cari sekolah yang sesuai. Belum tentu bagus menurut ibu, tapi cocok buat anak. Sudah cukup banyak contoh case dan juga problem. Bahkan anak-anak alumni Al-Hakim itu karena orang tuanya punya ambisi pengen menyekolahkan di sekolah terbaik, tapi ternyata tidak sesuai dengan potensi anaknya. Yang terjadi apa? Pindah lagi. Baru 6 bulan pindah lagi, 6 bulan gak betah pindah lagi, sampai 5 kali pindah, dan terakhir apa? Terakhir kembali ke Luqman Al-Hakim. Dan ngapain juga jauh-jauh kayak gitu loh Bu. Jadi yang pertama kali dilihat adalah kita harus tahu dulu seberapa kita mengenal anak-anak kita. Yang rugi siapa? Yang capek Bapak Ibu nantinya kalau nggak bisa menemukan sekolah yang sesuai dengan potensi anak. Ada banyak contoh, nggak cuma satu. Bahkan anaknya pengurus yayasan di sini gitu, ya. Bahkan yang dulu saya jadi wali kelasnya itu sampai capek. Waktu itu pernah konsultasi dengan kami, Ustaz Ali, tolong bantu dong anak saya gimana kok saya capek udah keluar uang banyak, kemudian nggak lama cuma 1 semester baru pindah, 1 semester pindah lagi. Pernah juga sampai sekolah Tegal dekat dengan tempat tinggal saya di SMA Al-Irsyad. Ternyata nggak betah juga, pindahnya ke Luqman Al-Hakim. Ya. Ini teman-teman, kita perlu memahami itu. Jangan cari sekolahnya dulu,
Tapi yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu semua adalah cari, pahami dulu anak ini potensinya di mana dan cari sekolah yang sesuai dengan potensi anak. Dan belum tentu sekolah yang formal itu sesuai, belum tentu juga pondok itu kemudian sesuai dengan anak. Ini yang perlu kita pahami. Seringkali kita memaksakan cara pandang kita untuk anak-anak kita. Seringkali kita menganggap itu yang terbaik, padahal belum tentu. Ya baik buat ibu, menurut ibu, tapi belum tentu menurut anak. Anaknya bermasalah, disekolahkan, dipondokkan, kemudian kita berharap setelah keluar dari pondok selesai, bersih, bagus. Iya, itu harapan kita. Tapi kadang kala problem yang kita sebagai orang tua adalah seringkali dihadapkan ternyata bahwa meskipun sudah disekolahkan di sekolah terbaik, tapi anaknya tidak sesuai dengan harapan. Banyak nggak kasus seperti itu? Karena tidak menemukan sekolah yang sesuai dengan anak. Anak itu kan potensinya masing-masing ya. Mereka punya semua potensi itu, tapi belum tentu sekolah itu bisa memfasilitasi sesuai dengan potensinya. Menjadi tempat yang aman. Maka tempat apakah yang paling aman bagi anak-anak yang seharusnya? Itu yang pertama adalah rumah. Itu harus menjadi tempat yang aman buat anak-anak. Bapak Ibu sebagai orang tua harus menjadi guru dan teman bermain yang nyaman, yang menghadirkan rasa nyaman bagi anak-anak di rumah. Insya Allah ketika kebutuhan rasa aman bagi anak-anak sudah terpenuhi, maka ketika dia keluar pun dia akan mudah untuk bisa bersosialisasi. Generasi Alpha yang tadi, ya. Generasi yang lahir pada tahun 2010 sampai sekarang itu adalah generasi yang lahir di era gadget. Bahkan ketika mereka belum lahir, mereka sudah kenal dengan gadget. Mereka sudah melihat dirinya di gadget ya. Orang tua juga sudah melihat kan. Itu eranya mereka ya. Didengarkan. Itu era-era. Yang kemudian ternyata problematikanya juga nggak jauh-jauh. Ini yang kemudian kita lihat ya. Problematika yang paling terasa adalah tentang di era yang gadget adalah terkait dengan FOMO. Kita pengen konten tanpa filter. Kita pengen Bapak Ibu yang menitipkan anak-anaknya di Lukman Al-Hakim itu bukan lagi mengalami pergeseran nilai, tapi justru malah mengalami penguatan nilai-nilainya kita kuatkan di sekolah ini. Ketika ibu memfasilitasi handphone anaknya, siapa yang bisa mengontrol yang diakses oleh anak-anak? Tidak bisa. Maka yang bisa mengontrol sebenarnya adalah kita yang memberikan pijakan kepada anak-anak kita dengan kuat, sehingga mereka mampu melakukan screening apa yang layak dikonsumsi, apa yang layak diakses, dan mana yang tidak. Lalu ada lagi waktu bersama keluarga yang kurang, bapak ibu sibuk, akhirnya memilih menitipkan. Karena saya sibuk, maka saya mencari full day school. Selama bapak ibu kerja, anak belajar di sini, pulang capek, bapak ibu juga capek, akhirnya waktu kebersamaan dan keluarga kurang, bahkan di weekend sekalipun juga ya bisa berlangsung kebersamaan, tapi tidak ada kualitas di sana karena memandang bahwa semua kita sudah memenuhi kebutuhan dia. Padahal ada hal-hal yang perlu diisi, apa itu kebutuhan afeksi yang merupakan salah satu potensi yang perlu ditumbuhkan oleh orang tua dan juga para guru. Ini adalah generasi-generasi yang disebut dengan Bridge Generation. Apa itu? Dia boring. Karena cepat banget akses handphone, informasi berjalan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik berubah. Ada nggak yang kemudian dia bisa duduk 1 jam melakukan satu aktivitas? Nah, di era yang gadget sekarang ini, itu Bridge Generation yang pertama boring. Nggak cuma boring, dia juga kesepian. Temannya banyak, tapi dunia maya. Temannya banyak, kelihatannya dia sebenarnya sejatinya dia kesepian, tapi di dunia maya temannya banyak. Kalau anak-anak zaman sekarang familiar ya mungkin dengan Roblox permainan, itu hampir semua anak mungkin akses, itulah dunia mereka. Sama orang tuanya ya, sholatnya nggak bisa disuruh, itu kan harapan semua orang kan, dan di sekolah pun juga pasti mestinya udah khatam tujuan seperti ini, tinggal implementasi tadi dan menambah cara pandang kita terhadap definisi dari karakter itu sendiri. Contohnya, kalau kita pengen mengajarkan anak disiplin, maka pemahaman kita tentang disiplin itu harus ada kenaikan. Jangan sampai definisi disiplin yang kita pegang itu hanya masalah persoalan waktu. Datang tepat waktu, sholat tepat waktu, iya itu disiplin.
Tapi semakin itu kalau mestinya ketika itu sudah tercapai sebagai sebuah visi untuk menumbuhkan anak, naikkan dong definisinya, tingkatkan dong definisinya. Apa disiplin itu? Disiplin kalau kita mau mengkaji lebih dalam itu adalah hidup sesuai dengan aturan. Jadi semuanya ada aturannya. Aturan main, aturan belajar, aturan makan. Dan ternyata semua itu bisa kita alirkan setiap hari dalam kegiatan baik di rumah maupun di sekolah. Ya, oke. Kita pengen lihat Ibu bahwa kita pengen mencoba mereframing, melakukan sebuah frame ulang, mendefinisikan ulang terhadap sebuah persoalan. Yang pertama adalah sebenarnya kita perlu membangun kesadaran bahwa terjadi sama anak-anak kita itu pasti ada peran kita di dalamnya. Sepakat nggak nih kalau kayak gini? Apa yang terjadi sama anak kita itu pasti ada peran kita sebagai guru, peran kita sebagai orang tua. Jadi anak tidak bisa kemudian sepenuhnya disalahkan. Kenapa? Karena anak itu, anak-anak SD, anak-anak SD kelas 1 sampai kelas 6, mereka tidak bisa kita salahkan. Kenapa? Karena mereka menjalankan program yang diberikan oleh orang dewasa. Kita, orang tua sama gurunya. Terus gimana cara mengajarkan konsep benar salah? Ya disinilah setiap hari ditemukan mana yang perlu, mana yang nggak perlu. Klasifikasinya kita kuatkan, kita ajarkan anak-anak klasifikasi. Tapi respon dia dalam menangkap dan menerima itu tidak sepenuhnya bisa kita salahkan. Yang berbahaya adalah anak bermasalah dan langsung kita juga ikut menyalahkan. Wah, itu semakin lengkap deh penderitaan anak sebenarnya. Hanya menjalankan program orang dewasa. Itu yang pertama. Yang kedua, anak salah kita nyalahin, kamu sih. Kita blaming akhirnya. Itu bukan menyelesaikan masalah, Bu, tapi justru malah bikin masalah baru. Anak gak nyaman, semakin berontak, semakin tidak nyaman. Yang kita ingin mencoba melakukan frame ulang definisi terhadap pendidikan itu seperti apa. Dan apa tadi? Boleh digeser dikit nggak naikkan itu slide-nya ya? Masih masa-masa pertumbuhan. Kita belum bisa sepenuhnya menganggap mereka sebagai orang dewasa. Akan anggap anak sebagai dewasa kalau dalam teori tahapan perkembangan manusia disebut dewasa ketika usia mereka adalah 18 tahun ke atas. Jadi PR kita adalah bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita sampai 18 tahun, sampai menemukan siapa dia, jati dirinya, apa tujuannya, goalnya di apa. Kalau dalam konsep pendidikan Islam, tugas kita cuma satu, mempersiapkan anak-anak kita menuju akil balik. Ya. Akil secara dewasa secara pemikiran dan juga dewasa